Kakakku genap berusia 25 tahun. Seharusnya dia dibebaskan dari istana dan berkumpul kembali denganku. Hari itu, aku menunggunya dari pagi hingga malam. Namun, yang kudapati hanyalah kabar kematiannya. Semua itu hanya karena kakakku menemukan sebuah kantong wangi yang dibuang kaisar di taman kerajaan. Karena itu, selir agung memfitnahnya hendak menggoda yang mulia. Tak peduli bagaimanapun kakakku membela diri. Selir agung hanya tersenyum dingin meremehkan. Kantong wangi itu adalah tanda cintaku untuk kaisar. Beliau tidak pernah melepaskannya dari sisinya. Bagaimana mungkin beliau membuangnya begitu saja? Jelas-jelas kau yang tidak mau meninggalkan istana. Kau sengaja mencuri kantong wangi itu. Berharap bisa mendekati kaisar saat mengembalikannya. Agar kau bisa merebut posisiku. Tidak sadar diri, memangnya kau itu siapa? Selir agung memerintahkan orang untuk melucuti pakaian kakakku. Lalu dengan jarum dan benang, di sekujur tubuh dan wajahnya. Disulam penuh dengan motif bunga peoni. Setelah dipukuli secara brutal hingga tewas, mayatnya dibuang ke pemakaman tak bertanda. Sebulan kemudian, demi merebut perhatian kaisar, Selir Agung mencari penjahit-penjahit terbaik dari seluruh negeri untuk membuatkan gaun yang paling indah untuknya. Sementara itu, aku menyiapkan jarum, benang, dan perbekalanku. Lalu melangkah masuk melewati gerbang istana yang berwarna merah itu. Jika Selir Agung menganggap kakakku hina, maka aku justru akan menggunakan kulitnya itu untuk menjahitkan sehelai pakaian bagi kakakku. Saat giliranku mempersembahkan gaun, halaman istana Yikun sudah dipenuhi dengan mayat. Ada pemilik dari butik-butik ternama. Ada pula para penjahit yang terkenal di kalangan rakyat. Aroma anyir darah memenuhi seluruh halaman. Sekelompok orang tak berguna, gaun norak dan ketinggalan zaman seperti ini. Beraninya kalian bawa ke hadapanku. Benar-benar membuatku muak. Malam ini, aku akan menari di pesta ulang tahun kaisar. Kalau kalian tidak bisa memberiku gaun tari yang memuaskan dan membuatku malu, jangan harap ada satupun dari kalian yang akan hidup. Di wajah Selir Agung Murongyan yang begitu jelita. Saat ini, ia dipenuhi amarah. Siapa selanjutnya? Orang-orang yang tersisa gemetaran sambil berlutut di tanah. Mereka menatapku dengan tatapan takut sekaligus kasihan. Selir Mulia adalah selir yang paling disayangi oleh kaisar saat ini. Keduanya adalah teman masa kecil. Hubungan mereka sangat erat. Karena alasan keluarga, kaisar tidak bisa mengangkatnya menjadi permaisuri. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia pun semakin memanjakannya secara berlebihan. Bahkan permaisuri pun harus mengalah padanya. Namun beberapa hari yang lalu, keluarga permaisuri mempersembahkan sepotong gaun yang sangat mewah. Hal itu menarik banyak perhatian di istana belakang. Selir Mulia itu kompetitif dan pencemburu. Tentu saja ia tidak rela dikalahkan. Tapi seleranya benar-benar terlalu tinggi. Sampai saat ini, tidak ada satupun yang memuaskannya. Malah, sudah ada lebih dari 10 orang yang dipukuli sampai mati. Aku menunduk dan melangkah maju. Aku berlutut dan bersujud dengan hormat, hamba, Zheng Ji. Datang kemari khusus untuk mempersembahkan gaun tari kepada Yang Mulia. Tatapan Murongyan jatuh padaku. Terlihat sedikit rasa jijik di matanya. Aku tidak tahu kalau di ibu kota ini masih ada penjahit miskin sepertimu. Menjawab Yang Mulia. Hamba bukanlah pemilik toko. Hanyalah seorang penyulam biasa dari desa. Gaun tarimu ini terbuat dari jenis kain yang mana di antara 10 kain paling berharga. Yang Mulia bercanda. Hamba berasal dari keluarga miskin. Ini hanyalah kain yang paling biasa. Begitu kata-kata itu terucap, Murongyan langsung tertawa sinis. Tapi wajahnya kemudian menjadi dingin. Bahkan selembar sapu tangan milikku pun berharga puluhan keping emas. Beraninya kau membodohiku dengan barang rendahan seperti ini. Lancang sekali kau ini. Pengawal, pukuli dia sampai mati. Beberapa kasim di sekitarnya langsung bergegas maju sambil membawa tongkat. Menendangku hingga jatuh. Di tengah kekacauan, bungkusan di dekapanku jatuh menggelinding ke tanah. Kupu-kupu dari semak bunga di sekitar berdatangan dengan anggun. Setelah berputar 2 kali,
Hansu mendarat dengan lembut di putik bunga. Suasana di sekitar menjadi hening. Semua orang terpana oleh pemandangan menakjubkan di depan mereka. Setelah beberapa saat, Murong Yan melambaikan tangannya, menyuruh para pelayan melepaskanku. Dia perlahan tersenyum miring. Menarik juga, pertunjukan ini sangat menyenangkan hatiku. Di luar dugaan, Murong Yan menjadi pusat perhatian di perjamuan malam itu. Ia berhasil merebut hati kaisar. Perjamuan baru berjalan setengah. Beliau sudah tidak sabar dan membawanya pergi. Sama sekali tidak peduli pada tradisi setiap ulang tahun kaisar, yaitu beliau harus menginap di istana permaisuri. Karena itu, suasana hati Murong Yan sangat baik. Setelah kembali ke istana, dia menghadiahiku 1000 keping emas dan berbagai obat-obatan mahal. Lalu memerintahkanku untuk tetap di sisinya mulai sekarang. Khusus untuk menciptakan pertunjukan untuknya. Aku pun jadi menyaksikan betapa pencemburunya Murong Yan. Kaisar hanya sekadar iseng memuji seorang dayang karena penampilannya yang cantik. Keesokan harinya, dayang itu ditemukan mati tenggelam di sebuah sumur. Dan rasa cemburu seperti ini, justru karena dia terlalu peduli pada kasih sayang yang diberikan kaisar padanya. Ini bagus, hanya jika dia peduli, dia akan merasakan sakit saat kehilangannya. Seharusnya, tugas utamaku hanyalah menciptakan pertunjukan untuk Murong Yan. Aku tidak pantas untuk melayaninya secara pribadi. Tetapi hari itu, kaisar datang untuk menemaninya makan siang. Namun, pelayan pribadinya malah sakit perut. Pelayan yang lain punya tugas masing-masing. Jadi Murong Yan menyuruhku untuk menggantikannya menyajikan hidangan untuk sementara. Saat Kaisar Xiao yang tiba, di ujung lengan jubah naganya yang berwarna kuning pucat, ada sedikit noda darah. Suasana hatinya sepertinya sedang tidak baik. Selama makan, Murong Yan mencoba bercanda dengannya. Tapi beliau tampak sedikit linglung. Pandangannya terus-menerus jatuh di atas jariku yang penuh kapalan dan bekas luka. Murong Yan menyadarinya. Dengan tidak senang, dia mendengus sambil mengerucutkan bibirnya. Sejak kapan selera kaisar berubah? Bahkan tangan yang jelek dan kasar seperti ini bisa dipandangi sampai terpesona. Dia menatapku dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Matanya menyiratkan niat membunuh, Ji Yue. Kau benar-benar beruntung, ya. Tanganku yang memegang sumpit gemetar. Aku langsung berlutut di tanah. Nyonya, jangan pukul hamba. Tangan hamba ini sudah sejak lama karena bertahun-tahun menjahit pakaian. Tertusuk jarum hingga tak enak dipandang. Bagaimana mungkin pantas dilihat oleh kaisar? Xiao Yao saat ini juga tersadar dari lamunannya. Dengan manja dan pasrah, dia mencubit pipi Murong Yan. Lihat dirimu, sudah dewasa. Tapi masih saja suka cemburu. Yanerku berkulit halus dan lembut. Aku hanya melihat tangannya yang begitu kasar. Khawatir dia tidak bisa merawatmu dengan baik, itu saja. Meskipun dia berkata begitu, tetapi tanpa sadar, pandangannya kembali tertuju pada tanganku. Ekspresinya menunjukkan sedikit kerinduan dan kelembutan. Dan ekspresi itu, aku dan Murong Yan, kami berdua melihatnya dengan jelas. Dia menahan kebencian di matanya, lalu berkata dengan senyum manis. Kalau begitu, hamba yang terlalu banyak berpikir. Oh ya, hamba dengar kemarin kaisar mengundang beberapa pelukis lagi ke istana untuk melukis potret Ibu Suri. Apakah ada yang memuaskan? Senyum di wajah Xiao Yao memudar, menunjukkan sedikit kemarahan. Jangan sebut-sebut para sampah itu, satu persatu hanya bagus di luarnya saja. Aku sudah membunuh mereka semua. Aku sudah menggambarkannya dengan sangat rinci. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menggambarkan rupa Ibu Suri dengan benar. Mereka pantas mati. Selir Agung segera menenangkan dengan suara lembut, Kaisar, jangan marah. Ibu Suri kita memiliki kecantikan Bak Dewi. Tentu saja sekelompok orang biasa itu tidak akan bisa melukisnya. Mereka semua tidak punya kemampuan nyata. Hanyalah rakyat jelata yang dangkal dan sombong. Mendengar itu, firasat buruk mulai muncul di hatiku. Benar saja. Tatapan tajam Murong Yan mendarat padaku. Tapi, tadi Yang Mulia menyinggung tangan Ji Yue. Itu membuat hamba jadi teringat. Tangannya itu memang luar biasa.
Mungkin saja dia bisa menebus penyesalan Baginda. Aku belum pernah mendengar Yaner memuji wanita manapun. Apa pelayan ini benar-benar sehebat itu? Tentu saja. Gaun tari hamba yang bisa mengundang kupu-kupu itu adalah buatannya. Dia bisa menyulam bunga hingga terlihat seperti asli. Menyulam sebuah lukisan potret pasti bukan masalah baginya, kan? Aku tertawa dingin dalam hati. Murong Yan benar-benar ingin menjebakku sampai mati. Bunda Suri yang mereka bicarakan bukanlah mendiang Ibu Suri yang itu, melainkan ibu kandung Xiao Yang. Konon, beliau hanyalah seorang pelayan pencuci kaki Ibu Suri. Dalam sekejap, beliau mendapatkan perhatian dari kaisar, lalu mengandung. Namun, karena statusnya yang rendah, beliau diusir oleh mendiang kaisar ke istana peristirahatan untuk mengurus dirinya sendiri. Hingga ibu kandungnya meninggal saat Xiao yang berusia 5 tahun. Barulah dia dibawa kembali. Saat Xiao yang kembali, dia langsung memanggil Ibu Suri dengan sebutan Bunda. Ibu Suri sendiri tidak memiliki putra. Seketika hatinya luluh. Beliau bahkan menjodohkan keponakan kandungnya sendiri, yaitu Permaisuri yang sekarang, untuk menjadi putri mahkotanya. Setelah Xiao yang naik tahta, Ibu Suri jatuh sakit parah. Tak lama kemudian, beliau pun meninggal dunia. Namun, Xiao yang seharusnya membalas budi, justru di depan umum menurunkan gelarnya menjadi selir, dan mengangkat ibu kandungnya sebagai Ibu Suri. Konon, tindakan ini adalah usulan dari ayah dan kakak Murong Yan. Karena itulah, dia semakin disayangi oleh Xiao Yang. Kini, Xiao Yang sangat merindukan ibunya. Dia telah memanggil pelukis yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat sebuah lukisan potret ibu kandungnya. Tapi, ibu kandungnya sudah lama meninggal. Apalagi, siapa yang akan mengingat wajah seorang pelayan pencuci kaki? Dan deskripsi lisan dari Xiao yang terlalu umum. Para pelukis hanya bisa mengandalkan imajinasi mereka untuk melukis. Bagaimana bisa dibandingkan dengan orang aslinya? Xiao yang memang memiliki temperamen yang buruk. Karena kecewa, dia menjadi sangat marah. Sebanyak 72 pelukis semuanya dipenggal kepalanya dan dibuang keluar dari istana. Malam baru saja tiba ketika perintah dari Kaisar Xiao yang agar aku pergi ke aula Yangxin untuk menyulam potretnya telah sampai kepadaku. Saat aku pergi, kuku tajam Murong Yan perlahan menggores wajahku. Nada bicaranya begitu sinis. Kalau bukan karena sulamanmu yang bagus, kau bahkan tidak pantas menjilat sol sepatuku. Sayang sekali, kau menarik perhatian kaisar. Di dunia ini, orang yang pandai menyulam bukan hanya kau seorang. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Pergilah. Saat fajar besok pagi, aku akan menyuruh orang untuk mengambil mayatmu. Aku berlutut di tanah. Dengan hormat aku membungkuk padanya. Hamba berterima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Saat aku bangkit untuk pergi, aku tersenyum menyeringai. Murong Yan berpikir, jika begitu banyak pelukis telah gagal, aku pun tidak akan menjadi pengecualian. Dayang yang terakhir kali dibuang ke sumur baru beberapa hari yang lalu. Jika dia membunuhku secepat ini, dia takut akan membuat Kaisar Xiao yang tidak senang. Jadi lebih baik membunuh dengan tangan orang lain. Tapi dia tidak tahu, permainan ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, Dayang itu ditemukan mati tenggelam di sebuah sumur. Dan kecemburuan semacam ini, justru karena dia terlalu peduli dengan kasih sayang kaisar kepadanya. Ini bagus, hanya jika kau peduli, kau akan merasakan sakit saat kehilangan. Seharusnya, tugasku hanyalah untuk melayani Murong Yan. Aku tidak pantas untuk melayaninya secara pribadi. Tapi hari ini, kaisar akan datang untuk makan siang bersamanya. Namun, Dayang pribadinya malah sakit perut. Yang lain punya tugas masing-masing. Jadi, Nyonya Murong Yan memintaku untuk menggantikan tugas menyajikan hidangan. Saat Kaisar Xiao yang tiba, ujung lengan jubah naga kuning terangnya ternoda sedikit darah. Suasana hatinya sepertinya sedang tidak baik. Selama jamuan, Nyonya Murong Yan mencoba bercanda dengannya. Tapi beliau tampak sedikit linglung. Pandangannya malah sering tertuju pada jari jemariku yang penuh kapalan dan bekas luka. Nyonya Murong Yan menyadarinya
Dia cemberut dan mendengus tidak senang. Sejak kapan selera Yang Mulia berubah? Tangan sejelek dan sekasar ini pun bisa membuat Yang Mulia terpana. Beliau menatapku dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Di matanya ada niat membunuh. Ji Yue, kau benar-benar beruntung, ya. Tanganku yang memegang sumpit gemetar. Aku langsung berlutut. Nyonya, jangan mengolok-olok hamba lagi. Tangan hamba ini sudah lama rusak karena bertahun-tahun menjahit pakaian. Dan penuh dengan bekas tusukan jarum. Mana mungkin pantas dilihat oleh Yang Mulia. Saat itu, Kaisar Xiao Yang pun tersadar. Dengan manja namun pasrah, beliau mencubit pipi Murong Yan. Dinda ini sudah dewasa. Tapi masih saja pencemburu. Kulit dindaku ini begitu halus dan lembut. Beta hanya merasa tangannya terlalu kasar. Khawatir dia tidak bisa merawatmu dengan baik. Meskipun beliau berkata begitu, tatapannya tanpa sadar kembali tertuju pada tanganku. Ekspresinya menunjukkan sedikit kerinduan dan kelembutan. Dan ekspresi itu, baik aku maupun Nyonya Murongyan, kami berdua melihatnya dengan jelas. Dia menahan rasa cemburu dan benci di matanya. Lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Adinda yang terlalu banyak berpikir." "Oh ya, Adinda dengar kemarin Kakanda memanggil beberapa pelukis lagi ke istana untuk melukis potret Ibunda Suri. Apakah ada yang memuaskan hati Kakanda?" Senyum di wajah Xiao yang memudar, tergantikan oleh ekspresi yang muram. "Jangan sebut-sebut para sampah itu. Satu persatu hanya punya penampilan tapi tak punya kemampuan. Sudah beta bunuh semuanya. Aku sudah menggambarkannya dengan begitu rinci. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa melukiskan wajah Bunda Suri dengan benar. Kurang ajar." Selir Mulia segera menenangkannya. "Yang Mulia, jangan murka. Bunda Suri kita memiliki kecantikan bak bidadari. Tentu saja orang-orang biasa itu tidak akan mampu melukiskannya. Mereka semua tidak punya kemampuan yang sesungguhnya. Hanyalah rakyat jelata yang sombong dan tak berguna." Mendengar itu, aku punya firasat buruk. Benar saja. Tatapan tajam Murong Yan mendarat padaku. "Ngomong-ngomong, tadi Yang Mulia menyebut tangan Ji Yue. Itu mengingatkan hamba. Kalau tangannya itu memang luar biasa, mungkin saja dia bisa menghapus penyesalan Anda. Aku tak pernah dengar Yaner memuji wanita lain. Apa pelayan ini benar-benar sehebat itu?" Tentu saja. Gaun menari hamba yang bisa menarik perhatian kupu-kupu itu dibuat olehnya. Dia bisa menyulam bunga hingga tampak seperti asli. Kalau begitu, menyulam sebuah potret pasti bukan masalah baginya, bukan? Aku tersenyum sinis dalam hati. Murong Yan benar-benar ingin aku mati. Bunda Suri yang mereka bicarakan bukanlah mendiang Ibu Suri, melainkan ibu kandung Xiao Yang. Konon, ia hanyalah seorang pelayan pencuci kaki Ibu Suri, yang secara kebetulan disukai oleh mendiang kaisar. Lalu hamil. Tapi karena statusnya yang rendah, ia diasingkan ke istana peristirahatan oleh mendiang kaisar untuk hidup atau mati sendiri. Hingga ibu kandungnya wafat saat Xiao yang berusia 5 tahun. Barulah ia dibawa kembali ke istana. Ketika Xiao yang kembali, ia memanggil Ibu Suri dengan sebutan Bunda Suri. Ibu Suri sendiri tidak punya anak kandung. Hatinya pun luluh seketika. Beliau menikahkan keponakannya sendiri, yaitu Permaisuri saat ini, sebagai putri mahkota untuknya. Setelah Xiao yang naik tahta, Ibu Suri jatuh sakit parah. Dan tak lama kemudian, beliau pun meninggal dunia. Namun, Xiao yang justru menjunjung tinggi kesetiaan. Tetapi di depan umum, dia menurunkannya menjadi selir. Dia menganugerahkan gelar Ibu Suri kepada ibu kandungnya yang telah tiada. Konon, tindakan ini diusulkan oleh ayah dan kakak laki-laki Murong Yan. Karena itu, dia semakin disayangi oleh Xiao Yang. Kini, Xiao Yang sangat merindukan ibunya. Dia memanggil pelukis yang tak terhitung jumlahnya, ingin membuatkan sebuah lukisan potret untuk ibu kandungnya. Tapi, ibu kandungnya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Apalagi, siapa yang akan mengingat seorang dayang rendahan pencuci kaki? Dan deskripsi lisan dari Xiao Yang itu si Zai terlalu umum. Para pelukis hanya bisa mengandalkan imajinasi untuk melukis. Bagaimana mungkin bisa sama persis dengan orang aslinya?
Xiao yang pada dasarnya memang pemarah. Karena kecewa, dia pun menjadi murka. Sebanyak 72 pelukis semuanya dipenggal kepalanya. Lalu dilempar keluar dari istana. Malam baru saja berlalu. Titah dari Kaisar Xiao yang agar aku pergi ke Aula Yangxin untuk menyulam potret telah tiba. Saat hendak pergi, kuku tajam Murong Yan perlahan menggores wajahku. Dan dengan nada sinis dia berkata, "Kalau bukan karena kemampuan menyulammu yang bagus, kau bahkan tidak pantas untuk menjilat sol sepatuku. Sayang sekali, kau menarik perhatian Baginda Kaisar. Di dunia ini, orang dengan kemampuan menyulam yang hebat bukan hanya kau seorang. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup, pergilah. Tunggu sampai fajar besok pagi. Aku akan menyuruh orang untuk mengambil mayatmu." Aku berlutut di tanah. Dengan hormat aku memberinya sembah. Hamba berterima kasih atas kemurahan hati Anda, Permaisuri. Saat bangkit untuk pergi, aku menyunggingkan senyum. Murong Yan berpikir, karena begitu banyak pelukis yang telah gagal, aku juga tidak akan menjadi pengecualian. Belum lama ini Dayang terakhir dilempar ke dalam sumur. Jika dia membunuhku secepat ini, dia takut akan membuat Xiao yang tidak senang. Jadi, dia lebih memilih membunuhku menggunakan tangan orang lain. Tapi dia tidak tahu. Permainan ini baru saja dimulai. Di dalam ruang kerja kekaisaran, Xiao yang tenggelam dalam kenangan dan kerinduan pada ibunya. Beta ingat, ibunda memiliki wajah lonjong. Hidungnya mungil. Perawakannya mulai terlihat. Saat tersenyum, ada 2 lesung pipit di wajahnya. Aroma tubuhnya sangat hangat. Aku meletakkan sulaman kecilku. Aku mengangkat kepala. "Maafkan hamba, Yang Mulia. Hamba tidak sanggup melakukannya." Kelembutan di mata Xiao Yao seketika sirna, berganti dengan amarah yang meluap-luap. Dia menendang meja hingga terbalik. Seluruh dirinya dipenuhi amukan. Satu lagi orang tak berguna. Beta tidak mengerti. Beta hanya ingin melihat wajah ibunda lagi. Apa sesulit itu? Karena kau tidak bisa menyulamnya, maka kau tidak perlu hidup lagi, penggal dia untuk beta. Kepala Kasim di sebelahnya takut dirinya ikut kena marah. Dia segera memanggil pengawal untuk menyeretku keluar. Aku meronta sekuat tenaga dan berteriak lantang, "Yang Mulia, ciri-ciri yang baru saja Anda sebutkan dimiliki oleh banyak wanita di dunia ini. Bahkan jika Anda membunuh semua pelukis dan penyulam di dunia, hamba khawatir tidak akan ada yang bisa mengembalikan rupa ibunda Anda. Karena kami semua belum pernah melihatnya secara langsung. Tetapi, seorang putra pasti mirip dengan ibunya. Di dunia ini, hanya Anda yang masih memiliki sedikit kemiripan dengan mendiang Ibu Suri. Jika Anda bersedia melepaskan jubah naga dan tatanan rambut Anda, lalu berganti dengan pakaian wanita, hamba yakin bisa menyulam wajah Ibu Suri." Kepala Kasim seketika pucat pasi. Yang Mulia adalah putra langit. Bagaimana mungkin bisa berpakaian seperti wanita? Cepat seret dia keluar. Namun, dia meremehkan kerinduan Xiao Yao pada ibundanya. Sebelum tangan pengawal sempat menyentuhku, Xiao Yao tiba-tiba mengangkat matanya. "Tunggu sebentar. Beta akan memberimu kesempatan ini. Jika sulamannya tidak bagus, bersiaplah untuk dihukum pancung 5 kuda." Begitu potret sulaman itu selesai, air mata Xiao Yao langsung menetes. Dia membenamkan wajahnya ke sulaman itu dengan penuh kerinduan. Bukan hanya wajah ini, bahkan aromanya pun sama persis seperti aroma ibunda. Hangat. "Ibu, terkadang aku sangat merindukanmu." Melihat ekspresinya, aku menghela napas lega dalam hati. Akhirnya berhasil juga. Jiaoyang membentangkan lukisan itu di atas ranjang naga. Dia sendiri berbaring meringkuk di atasnya, seperti anak kecil yang merindukan pelukan ibunya. Tak lama kemudian, dia pun tertidur. Konon, sebelumnya dia sudah lama tidak bisa tidur. Wajah Kepala Kasim tampak sangat lega. Aku pun merasa sangat senang. "Yang Mulia Kaisar yang terkasih, tidurlah dengan nyenyak dalam aroma ibumu seperti ini." Saat Xiao Yao terbangun di tengah malam, aku baru saja mengambil lukisan-lukisan yang ada di lantai. Lukisan-lukisan yang gagal itu, aku kumpulkan dengan hati-hati dan meletakkannya di atas meja. Dia mengerutkan kening dan bertanya,
Mengapa kau melakukan itu? Aku menundukkan pandanganku. Lalu berkata dengan lembut, meskipun ini adalah karya yang gagal. Tetapi saat mereka melukisnya, yang ada di hati mereka adalah Ibu Suri. Jika dibiarkan begitu saja di lantai, itu tidak sopan terhadap beliau. Hamba tidak tega. Waktu kecil, kakakku pernah berkata lebih dari sekali. Wajahku dari samping saat menunduk terlihat sangat cantik. Xiao Yao menarik tanganku dan mengelusnya dengan saksama. Tanganku yang penuh dengan kapalan dan bekas luka. Dulu, Beta dan Ibunda hidup sangat menderita di istana peristirahatan. Pakaian kami sobek dan harus menjahitnya sendiri. Ayahanda Kaisar begitu kejam. Ibunda menangis hingga matanya rusak. Beta selalu tertusuk jarum. Lama-kelamaan, tangan Beta pun menjadi sepertimu. Untuk siapa tanganmu sampai terluka seperti ini? Aku menjawab dengan patuh. Nyonya Selir Agung menyukai gaun yang indah. Semua ini adalah tugas yang harus hamba lakukan. Xiao Yao menatapku untuk waktu yang sangat lama. Namun, genggaman tangannya semakin erat. Seolah-olah melalui diriku. Dia melihat wanita yang pernah menderita begitu banyak untuknya. Sesaat kemudian, dia sepertinya telah mengambil sebuah keputusan. Keesokan harinya, Kaisar meniduri seorang dayang istana dan memberinya gelar Yuping. Kabar ini pun menyebar ke seluruh istana. Yu berarti kebahagiaan dan sukacita. Namun, Yuping ini juga seorang perwira militer. Bagi Selir Agung yang pencemburu itu, ini sungguh lebih menjijikkan daripada menelan lalat. Hanya dalam semalam, Selir Agung menjadi bahan tertawaan di istana. Benar saja, aku baru saja kembali dengan hadiah-hadiah itu ke istanaku sendiri. Murong Yan langsung datang menyerbu bersama orang-orangnya, lalu menamparku dengan keras. Jalang kecil, seharusnya aku sudah menghabisimu saat itu. Aku menikmati kemarahan dan rasa malu di wajahnya. Tetapi hatiku sama sekali tidak merasa puas. Dibandingkan dengan penderitaan yang dialami kakakku, ini tidak ada apa-apanya. Aku membungkuk patuh padanya. Lihatlah, Yang Mulia. Hari sudah terang, dan hamba masih hidup. Apakah Anda puas? Hamba juga harus berterima kasih atas bantuan Anda, Yang Mulia. Jika tidak, bagaimana mungkin hamba seberuntung ini bisa mendapatkan hadiah yang begitu melimpah? Wajah Murong Yan berubah karena marah. Dia mendecih, apa yang kau banggakan? Kaisar hanya mencoba hal baru. Tidak sampai 2 hari, dia akan bosan denganmu. Kau. Bahkan pelacur pun harus dibayar. Barang-barang rongsokanmu ini, dibandingkan dengan yang pernah Kaisar berikan padaku, bukanlah apa-apa. Senyumku semakin lebar. Aku berpura-pura baru sadar. Oh, jadi Yang Mulia cemburu karena Kaisar memberikan hadiah kepada hamba. Aduh, kenapa tidak bilang dari tadi? Hamba sedang bingung bagaimana cara membalas budi Anda. Semua gaun ini adalah hadiah dari Kaisar. Bentuk tubuh hamba dan Anda hampir sama. Silakan Nyonya pakai saja. Hanya saja, hamba tidak akan bisa membuatkan pakaian untuk Nyonya lagi. Karena Baginda Kaisar tidak tega. Haha, perkataan ini di telinga Murong Yan sama saja dengan provokasi terang-terangan. Dia sudah lama dimanjakan hingga tak kenal batas. Sama sekali tidak tahan dipancing amarahnya. Dia mencabut tusuk kondenya dan merobek semua gaun itu hingga hancur. Lalu melemparkannya dengan keras ke wajahku. Seolah-olah telah melampiaskan amarahnya. Dan aku tidak melewatkan sosok yang kukenal di pintu. Aku langsung berlutut di lantai, memungut salah satu serpihan gaun yang tampak biasa. Aku menangis terseduh-seduh, Yang Mulia Selir. Jika Anda tidak suka melihat hamba mendapat perhatian dari Baginda Kaisar, lampiaskan saja pada hamba. Sungguh. Mengapa Anda harus merusak gaun bunga magnolia ini? Ini adalah tanda cinta dari Baginda Kaisar untuk hamba. Murong Yan tertawa dingin. Dia mendengus dengan jijik. Benar saja, dasar udik dari desa. Hanya karena sebuah gaun robek dari bahan biasa sudah membuatmu sesakit hati ini. HMPH, kupikir gaun ini terbuat dari bahan mahal. Sepertinya Baginda Kaisar juga mengerti kalau orang rendahan sepertimu tidak pantas mendapatkan barang bagus.
Begitu dia selesai bicara, terdengarlah suara Xiao Yao yang penuh amarah. Apa kau sedang menyebut ibundaku seorang pengemis? Wajah Murong Yan langsung pucat pasi. Aku menangis sambil memeluk Xiao Yao, Baginda. Hamba mendengar Baginda berkata bahwa mendiang Ibu Suri sangat pandai menyulam. Maka dari itu, hamba ingin meminjam gaun buatan tangannya untuk belajar. Agar nanti bisa membuatkan pakaian untuk Baginda. Hamba telah mengecewakan kepercayaan Baginda. Hamba tidak menjaga barang peninggalan beliau dengan baik. Jika Baginda ingin marah, marahlah pada hamba. Jangan sampai melampiaskan kemarahan pada selir mulia. Saat aku meminta gaun ini pada Xiao Yao, aku tidak terlalu yakin dia akan memberikannya. Tak disangka, dia langsung menyetujuinya dengan senang hati. Bahkan memberiku hadiah yang tak terhitung jumlahnya dan salep obat yang berharga. Xiao Yao dengan lembut membelai jariku. Hidungnya dengan rakus menghirup aroma di ceruk leherku. Ah Yue, kamu sama seperti ibunda. Aroma tubuhmu begitu harum. Membuatku merasa sangat tenang. Aku sungguh percaya kasih sayang yang kau berikan. Juga akan senyaman yang diberikan ibunda. Tenang saja, Beta akan memperlakukanmu dengan baik. Beta tidak akan pernah membiarkanmu menderita seperti ibunda. Saat itulah aku mengerti. Xiao yang menjadikanku semacam pelampiasan. Pelampiasan atas rasa bersalah dan penyesalannya. Murong Yan baru mengetahui kebenarannya saat itu. Dia kembali mengangkat tangannya dan memaki, "Jalang. Beraninya kau menjebakku. Mengambil kesempatan untuk merusak hubunganku dan Kaisar. Hari ini aku akan memberimu pelajaran." Sudah cukup. Siang yang mencengkeram pergelangan tangannya. Matanya menunjukkan kekecewaan. Tadi Beta melihat semuanya. Li Ping begitu hormat padamu. Bahkan begitu rendah hati. Tetapi kau, karena cemburu, mencacinya dengan kata-kata kasar. Dan bahkan memukulnya. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakannya. Sikapku yang begitu hati-hati dan waspada itu. Dengan keadaan ibundanya di istana peristirahatan kala itu. Benar-benar sama persis. Tanpa titah, tidak boleh keluar sesuka hati. Murong Yan tertegun di tempat dengan kaget. Selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya Xiao yang marah padanya. Saat pergi, raut wajahnya penuh rasa teraniaya. Sementara aku, berusaha keras menahan senyumku. Baru begini saja sudah merasa teraniaya. Bagaimana nasibmu nanti? Selir agung yang paling disayang tiba-tiba kehilangan dukungan Kaisar. Dan bahkan dikenai tahanan rumah. Semua orang di istana belakang samar-samar mencium pertanda akan adanya perubahan besar. Dan selama sebulan penuh, Xiao yang hanya memilih papan namaku. Hanya saja karena sibuk dengan urusan negara. Dia jadi sering sakit kepala. Obat dari para tabib istana tidak ada gunanya. Hanya bisa tidur di sampingku. Atau memeluk lukisan ibundanya, barulah dia bisa terlelap. Dia suka menceritakan semua isi hatinya kepadaku. Dan juga sering mengobati jariku dengan tangannya sendiri. Dengan tatapan penuh iba. Aku tahu rasa iba itu bukan tulus untukku. Tapi, aku tidak peduli. Asalkan dia merasa iba, itu sudah cukup. Sementara itu, aku menatapnya dengan lembut. Baginda, izinkan hamba melahirkan seorang anak untukmu. Kita akan meneruskan garis keturunan ibunda. Dengan begitu, akan selalu ada yang mengingatnya. Xiao yang terlihat sangat tersentuh. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Kau sama sepertiku, sangat menghargai ibunda. Kalau tidak, mana mungkin kau begitu bersungguh-sungguh memperbaiki lukisannya. Ini adalah satu-satunya peninggalan darinya. Karena itu, aku hanya mau membuka hatiku padamu. Menceritakan semua masa lalu yang kelam itu. Tentu saja, untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku harus menunggu sampai hari turunnya salju pertama. Larangan terhadap Murong Yan telah dicabut. Bagaimanapun juga, dia adalah cinta di hatinya selama bertahun-tahun. Xiao yang tidak tega bersikap terlalu dingin padanya. Murong Yan menjahit sendiri sebuah kantung wewangian. Dan menyuruh orang untuk memberikannya pada Xiao Yang. Motif bunga peoni di atasnya melambangkan cinta abadi. Konon, mereka berdua mengikat janji karena bunga itu. Bunga-bunga yang ada di istananya. Ditanam sendiri oleh Xiao yang setelah dia naik tahta. Sementara itu,
Kematian tragis lebih dari 70 pelukis tak bersalah. Akhirnya memicu pemberontakan para pelajar di selatan. Seorang menteri menyarankan bahwa saat ini Xiao yang harus turun tangan untuk menenangkan mereka. Sebelum meninggalkan istana, dia berpesan dengan cemas, "Aku akan pergi ke selatan kali ini. Ada Yaner yang akan membantumu mengurus istana. Dia sudah bersamaku selama bertahun-tahun dan tidak pernah membuat kesalahan besar. Aku juga sudah menghukumnya sebelumnya. Jadi aku tidak tega bersikap terlalu keras padanya. Sifatnya memang agak kaku, tapi hatinya baik. Jika terjadi perselisihan, kau kan lembut dan pengertian. Jangan halangi dia. Dia sudah dihukum kurungan begitu lama, pasti sudah jera. Kurasa dia tidak akan membuatmu kesulitan lagi. Jika benar-benar ada masalah, tunggu aku kembali, aku akan membelamu." Aku tertawa sinis dalam hati. Jika dia benar-benar khawatir, dia tidak akan memberikan kekuasaan sebesar itu pada Murong Yan. Xiao yang sudah pergi selama setengah bulan. Karena belakangan ini salju terus turun di ibu kota. Permaisuri pun membebaskan para selir dari kewajiban menghadap di pagi hari. Sedangkan aku, yang berasal dari kalangan rendah, ditambah dengan hasutan Murong Yan, tidak ada satupun selir di istana yang mau berteman denganku. Hanya permaisuri, saat mendengar nafsu makanku menurun, yang sering datang menjenguk dan membawakanku semangkuk sup ayam. Dalam perkataannya, tersirat nada khawatir. Bagaimanapun juga, hubungan selir mulia dengan kaisar itu berbeda. Dulu kau yang membuatnya dihukum kurungan. Sekarang dia kembali berkuasa. Aku khawatir dia akan datang membuat masalah denganmu. Aku menatap wanita yang seharusnya menjadi wanita paling agung dan terhormat di seluruh negeri. Tapi, siapa yang tahu? Dia tidak pernah sekalipun mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Aku menyesap sedikit sup ayam itu. Tiba-tiba perutku terasa sangat mual. Aku pun mulai muntah-muntah. "Ada apa denganmu? Jangan-jangan kau sakit?" Tapi aku malah memandang keluar jendela, sambil mengelus perutku dengan lembut. Saljunya sudah reda, kan? Benar, tapi cuacanya masih sangat dingin. Aku tersenyum. Ya, di tengah musim dingin yang membekukan ini, semua bunga telah layu. Sudah lama ini bukan lagi musimnya bunga peoni mekar. Tetapi buah di dalam hatiku yang bernama dendam, akhirnya telah tiba pada saatnya untuk dipetik. "Yang mulia, hamba dengar selir mulia sedang mengajak para selir lainnya menikmati salju di Taman Kekaisaran. Kita semua adalah saudari di istana ini. Ayo kita juga ke sana untuk ikut meramaikan suasana." Benar saja, baru sampai di Taman Kekaisaran, aku sudah melihat Murong Yan dikelilingi oleh para selir, bercanda dan tertawa. Dia masih terlihat begitu cerah dan cantik. Hukuman kurungan sebelumnya sama sekali tidak mengurangi sedikitpun kesombongannya. Dan sumber kekuatannya adalah cinta lama Xiao yang untuknya. Aku sungguh tidak sabar. Saat sumber kekuatan itu sudah tidak ada lagi nanti, akan seperti apa raut wajahnya itu? Permaisuri menarik-narikku dengan cemas. Beliau membujuk, "Bagaimana kalau kita lupakan saja? Dia sekarang kembali berkuasa dan punya kekuasaan untuk membantu mengelola istana dalam. Dia sedang di puncak kejayaannya. Kenapa kamu harus berhadapan langsung dengannya di saat seperti ini?" Tapi baru saja beliau selesai bicara, Murong Yan sudah melihatku. Dia sudah terbiasa tidak menghormati permaisuri, sampai-sampai malas untuk memberi hormat. Dia hanya menatapku dengan sinis. Aku pernah bilang, di dalam hati kaisar, akulah orang yang paling dia cintai. Kamu itu cuma mainan sementara untuknya. Tidak sadar diri siapa kamu ini. Berani-beraninya bersaing denganku untuk mendapatkan perhatian. Aku dan kaisar sudah saling mencintai sejak muda. Bahkan perempuan tak berguna ini pun tidak bisa dibandingkan denganku. Apalagi kamu. Permaisuri dipermalukan seperti ini. Tangannya terkepal erat. Tapi pada akhirnya, beliau tidak mengatakan apa-apa. Beliau adalah wanita yang dipaksakan oleh bibinya dan mendiang kaisar untuk dinikahi Xiao Yang. Xiao Yang bahkan tidak pernah meliriknya. Kalau tidak, posisi permaisuri ini mungkin sudah diduduki oleh Murong Yan. Aku tersenyum tipis, tentu saja.
Orang rendahan sepertiku ini baru berapa lama mengenal Kaisar? Tentu tidak sebanding dengan Anda dan Baginda yang merupakan kekasih masa kecil. Dengan cinta yang begitu dalam selama bertahun-tahun. Tapi, Nyonya harus tetap mempertahankan kepercayaan diri ini. Nanti saat dikurung lagi, jangan sampai seperti terakhir kali. Hanya bisa menangis sedih. Begitu ucapan ini keluar, semua orang mengira aku sudah gila. Sudah berapa tahun ini? Jangankan hanya seorang selir. Bahkan permaisuri pun tidak berani menghina selir agung. Bukankah ini jelas-jelas sedang menertawakannya? Kalau memang perasaan kalian begitu dalam, mengapa Kaisar rela demi hamba yang hina ini mengurung kekasih masa kecilnya yang tercinta? Selama berbulan-bulan, Murong Yan Benlai sudah merasa kesal. Karena kejadian sebelumnya, saat ini diprovokasi langsung olehku. Amarahnya benar-benar tak tertahankan lagi. Dia menamparku 2 kali dengan keras dan bertanya pada Ji Yuan. Apa kau benar-benar mengira aku tidak berani menyentuhmu? Kaisar memang mengurungku. Lalu kenapa? Itu hanya karena dia takut aku digunjingkan orang. Dia hanya berpura-pura untuk dilihat orang luar saja. Dia sama sekali tidak tega untuk benar-benar menghukumku. Di dalam hatinya, yang terpenting selamanya adalah aku. Dan harus hanya aku. Dan para selir yang sudah lama tidak menyukai latar belakangku. Mengambil kesempatan untuk menghasut. Nyonya, Kaisar telah menganugerahkan Anda wewenang untuk mengelola 6 istana. Yuping sebelumnya telah menjebak Anda. Dan sekarang dia begitu kurang ajar pada Anda. Anda harus memberinya pelajaran yang setimpal. Agar dia tidak menjadi sombong karena disukai di kemudian hari. Lihat tangannya. Kasar seperti tangan petani desa. Beraninya dia melayani Kaisar bersama kita. Membayangkannya saja sudah membuat mual. Hahaha, mendapat dukungan dari begitu banyak orang. Murong Yan menjadi semakin tak terkendali. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman licik. Dengan alasan aku telah berlaku tidak sopan pada atasan. Dia memerintahkanku untuk mencuci semua pispot para Kasim di istana belakang. Dan menyuruh para selir lain untuk menonton bersama. Tak lama kemudian, sebuah baskom berisi air dingin yang dicampur es batu diletakkan di hadapanku. Tumpukan pispot diletakkan di sekelilingku. Mengeluarkan bau pesing yang menyengat. Murong Yan duduk tegak di sofa selirnya dengan tangan bersedekap. Dia tersenyum penuh kemenangan dan berkata, pakaian Yu Yuping terlalu tebal. Repot sekali, bukan? Pengawal, buka jubahnya. Sisakan pakaian resminya saja. Sementara dia sendiri, menyuruh orang membawa anglo. Diletakkan di antara dirinya dan para selir untuk menghangatkan badan. Aku berlutut di hamparan salju. Menggigil kedinginan. Permaisuri tidak tahan lagi melihatnya. Beliau berdiri dan menatap Murong Yan. Adinda, cuacanya sangat dingin. Yiping hanya mengenakan pakaian tipis. Dan dia harus menyentuh air sedingin es itu. Itu bisa merenggut nyawanya. Murong Yan sama sekali tidak meliriknya. Kalau aku sampai mati kedinginan, itu baru akan membuatnya puas. Dia tersenyum merendahkan. Chenji, karena Kaisar telah memerintahkanku untuk membantu mengelola harem, maka mendidikmu adalah kewajibanku. Kejadian hari ini, kuperbuat agar kau mengingatnya baik-baik. Tidak peduli apapun pangkatmu. Di hadapanku, kau selamanya hanyalah seorang pelayan rendahan. Paham? Aku tersenyum dan mengangguk. Nyonya benar. Hamba tentu tidak berani membangkang. Sambil berkata begitu, aku mulai mencuci pakaian dalam yang kotor itu. Airnya jauh lebih dingin dari yang kubayangkan. Bau busuknya menusuk hidung. Aku menahan sekuat tenaga agar tidak muntah. Melihat hal itu, Murong Yan tertawa puas. Benar, kan, apa kataku? Tangan Yiping kita ini memang luar biasa. Bahkan saat mencuci pakaian dalam para Kasim pun tetap sedap dipandang. Terlahir sebagai budak rendahan. Entah sudah berapa lama berlalu. Aku seakan tidak bisa merasakan jari-jariku lagi. Hanya perut bagian bawahku yang terasa nyeri hebat. Entah siapa yang menjerit. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Sisa cucian itu semuanya diwarnai merah. Saat aku terkapar di tanah. Di dalam hatiku. Dengan lembut aku berbisik pada nyawa kecil yang telah gugur itu.
Maafkan aku. Anakku sayang. Ibu telah memanfaatkanmu. Tapi kamu tidak seharusnya lahir dari kebencian. Di kehidupan selanjutnya, jangan mencariku lagi. Dalam keadaan linglung, aku seakan melihat Xiao Yang. Dia berlari seperti orang gila dan mendekapku erat. Wajahnya dipenuhi kengerian. Seolah-olah mimpi buruk terbesarnya terulang kembali. Aku memberinya senyuman lemah. Paduka, Anda sudah kembali. Sayang sekali. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa mempertahankan garis keturunan Ibu Suri untukmu. Sebelum benar-benar kehilangan kesadaran. Hal terakhir yang kulihat adalah mata Xiao yang memerah. Itu adalah pertanda bahwa dia akan membunuh. Apa yang terjadi setelah hari itu? Diceritakan oleh permaisuri kepadaku. Xiao yang melihatku terbaring dalam genangan darah. Tampaknya dia sangat terpukul. Dia mengamuk, merebut pedang dari penjaga, dan membantai para selir yang menonton. Darah menodai seluruh salju putih di halaman biro pakaian istana. Aku mendengarkannya tanpa ekspresi. Aku tidak terkejut dengan hasilnya. Murong Yan telah mengatakan sesuatu yang salah. Keberanianku tidak pernah datang dari cinta Xiao Yang. Saat aku masih kecil, kakakku membawaku ke gunung untuk berburu ular. Kami membuat sup ular untuk mengisi perut. Kakakku berkata, jika memukul ular, pukul di titik 7 incinya. Itulah titik kelemahannya yang paling fatal. Dan titik lemah Xiao Yang adalah kematian ibu kandungnya. Seorang pria yang telah mencapai puncak kesuksesan. Ketika dia tidak lagi kekurangan kekuasaan dan cinta. Hal yang paling tidak bisa dia lepaskan adalah masa lalu tragis yang tidak bisa diubah. Ibu kandung Xiao Yang dulu disiksa sampai mati dengan cara seperti ini. Orang-orang cenderung menjilat yang di atas dan menindas yang di bawah. Istana pun tidak terkecuali. Ibunya memang sudah lemah karena persalinan yang sulit saat melahirkannya. Dia menderita komplikasi pendarahan pasca melahirkan. Di musim dingin yang sama, air es yang sama, siksaan yang sama, darah segar yang terus mengalir dari bawah tubuh ibu kandungnya, dan tatapan matanya yang penuh penderitaan dan keengganan adalah kenangan paling mengerikan dalam hidupnya. Dan Murong Yan membuatnya teringat kembali pada wajah-wajah orang-orang itu. Sejak saat itu, dia tidak bisa lagi menatapnya. Sebenarnya, semua orang yang ada di sana saat itu, semuanya telah kucincang hingga mati. Tapi untungnya, aku memiliki aroma yang akrab baginya. Gerakan dan ekspresiku saat menyulam membuatnya rela terus-menerus bercerita kepadaku tentang ibunya. Tentang penderitaannya dan penyesalannya yang tak bisa ia tebus. Tentu saja aku harus memanfaatkannya dengan baik. Si bodoh Murong Yan itu benar-benar bekerja sama dengan baik. Rasa bersalahnya padaku semakin menjadi-jadi. Dia mengangkatku menjadi selir mulia. Khawatir suasana hatiku akan memburuk. Dia bahkan membakar pohon anggur cinta yang pernah ia tanam sendiri untuknya. Membakarnya hingga tak bersisa. Setiap hari dia berjaga di samping tempat tidurku, menyuapiku obat secara pribadi. Dia mengasihani nasibku yang mirip dengan ibunya. Dia bersumpah tidak akan pernah berhati dingin seperti ayahnya. Dia berjanji akan memperlakukanku dengan baik seumur hidupnya. Hadiah-hadiah mengalir deras ke istanaku. Xiao yang terus berkata bahwa kami akan punya anak lagi. Seolah-olah dia tidak mendengar tabib istana berkata aku tidak akan bisa hamil lagi. Tapi aku tidak peduli. Hanya saja, ini masih bukan akhir yang kuinginkan. Selain mencabut gelarku sebagai permaisuri, pada akhirnya dia tidak membunuh Murong Yan. Membunuh selir dan dayang istana. Kejahatan besar yang menyebabkan kematian tragis seorang pangeran. Hanya diturunkan pangkatnya menjadi selir rendahan dan dikurung di istananya saja. Status wanita yang telah ia cintai selama bertahun-tahun benar-benar berbeda. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah tidak butuh dia yang melakukannya. 4 tahun kemudian, pada hari peringatan kematian ibu kandung Xiao Yang, permaisuri berinisiatif meminta untuk bertanggung jawab atas upacaranya. Ini membuat Xiao Yang cukup terkejut. Upacara peringatan itu diadakan dengan sangat megah. Karena itu, Xiao Yang menjadi sedikit lebih dekat dengan permaisuri. Sesekali dia akan menginap di sana. Alhasil, permaisuri pun berhasil hamil.
Ini adalah murid pertama Xiao Yang. Dia sangat gembira. Bagaimanapun, darah yang mengalir di tubuhnya adalah alunan seruling ibunya. Saat bulan purnama, mengenai korupsi dan suap yang dilakukan oleh keluarga dari pihak Ibu Murong Yan selama bertahun-tahun, serta kejahatan bersekongkol dengan negara musuh, semuanya terungkap. Xiao Yao sangat murka. Seluruh keluarga Murong dijatuhi hukuman mati. Namun, dia tetap tidak tega membunuh Murong Yan. Dia hanya menurunkannya menjadi rakyat biasa dan melarangnya masuk ke perbatasan. Akhirnya, tiba giliranku untuk muncul. Aku tiba di istana Yikun. Saat itu, Murong Yan sedang mengemasi barang-barangnya. Ketika melihatku, dia jelas terlihat sedikit kecewa. Lalu dengan angkuh dia mengangkat dagunya. Dasar kau wanita rendahan. Kenapa Kaisar tidak datang mengantarku? Tentu saja karena dia tidak mau melihatmu lagi. Murong Yan tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon. Kaisar bahkan tidak tega membunuhku. Itu membuktikan akulah cinta sejati di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mau menemuiku? Jangan kira aku tidak tahu. Masalah keluargaku, kaulah dan permaisuri yang membongkarnya. Memangnya kenapa kalau kau berhasil mengusirku? Aku tertawa sinis. Aku berjalan perlahan ke arahnya. Xiao yang benar-benar sangat memanjakanmu. Jadi, inikah yang memberimu keberanian untuk membunuh orang tak bersalah sesuka hatimu? Kau benar. Meskipun kau begitu bodoh karena terlalu dimanja. Sampai lupa betapa tragisnya kematian ibunya. Dan aku, yang sangat mirip dengan ibunya. Kau malah membiarkannya melihat perbuatan jahatmu padaku. Mengulang kembali penderitaan yang dialami ibunya. Meskipun keluargamu memang melakukan semua kejahatan itu. Tapi di matanya, kau dan para pelayan yang menindasnya dan ibunya. Tidak ada bedanya. Itulah sebabnya dia tidak mau melihatmu lagi. Tapi, dia tetap tidak mau membunuhmu. Dia ingin mengirimmu keluar dari perbatasan hidup-hidup. Aku langsung mencengkeram dagunya. Kebencian ini akhirnya bisa terbalaskan. Tapi, Murong Yan, saat kau membunuh kakakku, kau menyulam seluruh tubuhnya dengan bunga peoni. Lalu membuang jasadnya yang telanjang ke kuburan massal. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu menikmati masa tuamu dengan tenang? Bukankah kau sangat menyukai hasil sulamanku? Kebetulan, aku juga sangat menyukai kulitmu yang mulus ini. Dan kakakku masih kekurangan sehelai jubah kulit binatang yang bagus. Murong Yan tertegun sejenak. Lalu, matanya menunjukkan kengerian. Kau, aku yang membungkam mulutnya. Jangan sampai aku mendengar kau menyebut namanya. Kau tidak pantas. Dan 1 jam kemudian, dia memang tidak perlu berbicara lagi untuk selamanya. Pada hari ulang tahun pertama Dizzy, Xiao yang mengangkatnya menjadi putra mahkota. Dan pada hari itu juga, adalah hari saat Murong Yan menikah dengannya. Mungkin untuk menutupi kesedihannya. Xiao yang mabuk berat. Dan saat sedang mabuk, tiba-tiba sakit kepalanya kambuh dengan parah. Dalam kegilaannya, dia bahkan menebas kedua kakinya sendiri. Sejak saat itu, kesehatan Xiao yang semakin hari semakin memburuk. Dan sudah tiba saatnya bagiku untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Saat melihatku, Xiao yang tersenyum dengan lemah. Mungkin karena sadar ajalnya sudah dekat. Akhir-akhir ini dia suka mengenang masa lalu. Ah Yue, akhir-akhir ini beta sering bermimpi. Dalam mimpi, semua orang yang pernah beta bunuh menginginkan nyawa beta. Ada para pelukis bodoh mendiang Ibu Suri. Dan sepertinya ada juga seorang dayang istana muda yang tidak beta kenali wajahnya. Kematiannya sangat mengenaskan. Seluruh tubuhnya disulam dengan bunga peoni. Dia bersujud di tanah, memohon agar beta melepaskannya. Katanya, dia ingin bertemu kembali dengan adiknya. Konyol sekali, bukan? Mana beta tahu siapa adiknya? Mati dengan rupa sejelek itu, masih berani datang menakuti beta. Benar-benar menjijikkan. Hah, seumur hidup beta. Orang-orang yang paling beta sayangi semuanya telah pergi. Ibunda, YR, untunglah. Sekarang, masih ada engkau yang menemani beta. Aku tersenyum sinis, Baginda. Bukankah Murong Yan selalu berada di sisimu? Pakaian yang sedang Baginda kenakan ini adalah hasil sulaman hamba menggunakan kulitnya.
Bukankah kau sangat peka terhadap bau? Apa kau bisa menciumnya? Apa yang kau katakan? Aku menatapnya dengan senyum manis. Omong-omong, meskipun Murong Yan itu menyebalkan, tapi penampilan dan perawatannya cukup bagus, menjadikan citranya sebagai inspirasi. Dengan sedikit polesan, jadilah bahan berkualitas terbaik. Ini adalah pertama kalinya hamba menggunakan manusia sebagai salah satu bahannya. Apakah Baginda menyukainya? Mata Jiao Yang dipenuhi amarah yang meluap-luap. Dia membentak, apa kau sudah gila? Beta sudah mengeksekusi seluruh keluarganya untukmu dan mengusirnya dari istana. Kenapa kau harus bertindak sejauh ini? Kau harus membunuhnya juga. Kemarahan yang sudah lama terpendam akhirnya meledak. Aku mengambil cangkir teh dan melemparkannya ke kepalanya. Kau pikir karena dia membunuh kakakku, maka aku ingin dia membayarnya dengan nyawanya? Kau pikir namaku benar-benar Ji? Bukan. Nama asliku adalah Chang Sui. Yue adalah nama kakakku. Alasan aku mengubah namaku adalah untuk membulatkan tekadku menggunakan darah kalian. Untuk membalaskan dendam kakakku. Aku menunjukkan bekas lukaku padanya. Jari-jariku yang bekas lukanya sudah sedikit memudar. Yuxia, apa kau benar-benar mengira bekas luka di tanganku dulu disebabkan karena menyulam? Bukan. Itu karena aku menggali di kuburan massal selama 3 hari. Hanya untuk menemukan jasad kakakku. Aku dan kakakku sudah yatim piatu sejak kecil. Kami hidup saling bergantung satu sama lain. Untuk membesarkanku, dia menjual dirinya ke istana untuk menjadi pelayan. Menerima segala macam penghinaan dan pukulan. Sampai saat aku mulai menyukai menyulam, dia akan menabung uang perak bulanannya untuk membiayaiku berkeliling mengunjungi para ahli sulam hebat yang tersembunyi di pedesaan. Dulu, keinginan terbesar kami adalah menunggu kakak keluar dari istana. Setelah aku menyelesaikan studiku, kami berdua akan membuka toko sulam kecil. Dan sejak saat itu, kami tidak akan pernah berpisah lagi. Tapi, semua itu hancur. Hanya karena Xiao Yang dan Murong Yan bertengkar. Dia sengaja membuang kantung wewangian itu. Tapi malah ditemukan oleh kakakku. Kakakku pun dijebak dengan tuduhan palsu. Dia meninggal dengan cara yang begitu tragis. Dan pria itu, Xiao Yang, demi tidak membuat Murong Yan marah, dia justru menyangkal kalau kantung itu dicuri orang lain. Aku tidak akan pernah bisa lupa. Nenek tua yang membantuku mencari berita berkata, Xiao Yuer tidak pernah sekalipun berpikir untuk menggoda kaisar. Hatinya hanya dipenuhi keinginan untuk keluar dari istana dan berkumpul denganmu. Dia tahu kau ingin menyulam semua bunga yang ada di dunia. Dia sangat senang melihat motif cinta abadi itu. Dia mengira itu kantung wewangian yang tak diinginkan karena kau mungkin belum pernah melihatnya. Dia berencana membawanya keluar untuk ditunjukkan padamu. Tak disangka, hal itu justru mendatangkan malapetaka yang merenggut nyawanya. Aku menatap Xiao Yang dengan tatapan dingin. Kau dan Murong Yan, kalian pikir status kalian begitu mulia? Kalian anggap kematian seorang dayang istana yang tak adil bukanlah masalah besar. Di mata kalian, kakakku hanyalah bumbu dalam pertengkaran kecil kalian. Tapi bagiku, dia adalah harta paling berharga di dunia ini. Tentu saja kalian harus membayar harganya. Tadinya, aku ingin menggunakan kulitnya untuk dibuatkan pakaian kulit dan dibakar sebagai persembahan untuk kakakku. Tapi kulitnya terlalu kotor. Orang seperti Murong Yan hanya pantas mati bersama sampah sepertimu. Di dalam obat yang biasa dia minum, aku telah mencampurkan banyak ramuan yang menarik. Itu akan membuatnya tidak bisa bergerak. Bahkan perlahan-lahan, dia tidak akan bisa bersuara. Aku menikmati amarahnya yang tak berdaya itu. Paduka, hamba lupa memberitahu Anda. Alasan aku bisa membuat diriku dan lukisan ini memiliki aroma ibumu. Itu karena aku menggunakan esens yang dimurnikan dari jasad ibumu. Oh, benar sekali. Ibumu yang disimpan di dalam guci kristal itu sudah lama digiling tulangnya menjadi abu. Tapi, kegunaan esens ini bukan hanya itu. Esens itu bisa merusak otakmu hari demi hari. Membuat kepalamu sakit tak tertahankan hingga kau melukai dirimu sendiri.
Satu-satunya hal yang membuat hamba sedikit kecewa adalah Yang Mulia tidak memenggal kepala Anda sendiri. Di akhir perkataannya, wajah Xiao yang sudah pucat pasi. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Konyol sekali, bukan? Seorang tiran yang mengorbankan nyawa orang demi nafsunya sendiri juga bisa merasa takut. Lalu bagaimana dengan para pelukis tak berdosa yang dibantai itu? Betapa tak berdayanya kakakku sebelum dia meninggal. Sebelum pergi, aku menatapnya untuk terakhir kali. Tenang saja, Yang Mulia. Meskipun Anda adalah biang keladinya, tetapi bukan Anda yang memerintahkan pembunuhan adikku. Jadi, aku juga tidak akan membunuhmu. Lagi pula, nyawamu sudah dipesan oleh orang lain. 1 bulan kemudian, Kaisar meninggal mendadak di kamarnya. Sang Ratu, sambil menggendong putra mahkota yang masih bayi, menjadi ibu suri yang memerintah. Sementara Selir Yu yang pernah sangat disayang, tiba-tiba menghilang dari istana. Seolah-olah tidak pernah ada. Aku kembali menggunakan nama asliku. Kembali ke pondok kayu kecil di desa, yang juga merupakan rumahku dan kakakku. Mendengar kabar kemangkatan Kaisar, aku pun mengerti bahwa Sang Ratu akhirnya berhasil membalaskan dendam bibinya. Aku tidak tahu apakah dia memberitahu Xiao Yao bahwa putra mahkota bukanlah anak kandung Kaisar. Sebenarnya, Ibu Xiao Yao tidak pernah menjadi orang yang polos dan menyedihkan. Dia menaruh obat di dalam arak mendiang Kaisar dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan anugerahnya. Setelah hamil, dia berulang kali memprovokasi permaisuri yang akan segera melahirkan. Memberitahukan secara rinci detail pertukarannya dengan mendiang Kaisar. Karena itu, kandungan Ibu Suri jadi terganggu. Bayinya meninggal tercekik di dalam kandungan. Dirinya sendiri pun hampir kehilangan nyawa karena pendarahan hingga merusak kesehatannya. Mendiang Kaisar murka besar. Dan demi menenangkan keluarga Ibu Suri, dia mengasingkan selir pencuci kaki itu ke Istana Dingin. Dengan sikap dari atasan seperti itu, orang-orang di bawahnya tentu saja paham. Orang-orang di Istana Dingin pun jadi memperlakukannya dengan semena-mena. Hati selir pencuci kaki itu dipenuhi rasa dendam. Karena itulah dia sengaja memutarbalikkan fakta di depan Xiao Yao, agar suatu hari nanti Xiao Yao membunuh Ibu Suri untuk melampiaskan amarahnya. Kasihan sekali Ibu Suri. Di usianya yang masih sangat muda, dia kehilangan ibunya. Mengesampingkan dendam masa lalu, Ibu Suri membesarkannya dengan sepenuh hati dan bahkan membantunya naik tahta. Tak disangka, pada akhirnya beliau malah dikurung di istana terpencil. Berakhir dengan disiksa dan dianiaya oleh Xiao Yao hingga meninggal. Permaisuri, yang telah mengetahui kebenarannya, tentu saja ingin membalaskan dendam untuk bibinya. Di permukaan, dia tampak lemah dan tak berdaya. Padahal, dia sudah lama memberikan obat pemandul pada Xiao Yao. Dia bahkan menyuruh anggota keluarganya untuk mengambil jenazah ibu kandung Xiao Yao dari makam kekaisaran dan mengolahnya menjadi parfum beracun. Semuanya telah siap. Permaisuri hanya kekurangan satu sekutu yang bisa diandalkan. Dan orang itu adalah aku, yang sama-sama ingin membalas dendam. Jauh sebelum masuk istana, kami sudah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama. Hanya saja, melibatkan diri dalam permainan ini selalu ada harganya. 3 tahun setelah kematian kakak, salju kembali turun dengan lebat. Saat ini, racun di dalam parfum sudah bereaksi kuat di dalam tubuhku. Sangat parah. Aku sering membenturkan kepalaku ke dinding karena sakit kepala. Hingga kepalaku pecah dan berdarah. Tapi ini tidak bisa menghentikan halusinasi yang mulai kualami. Saat permaisuri bergegas datang, aku sudah kurus kering tinggal tulang dan tak bisa turun dari ranjang. Dia menatapku dengan sorot mata sedih. Ji Yue, aku pernah bertanya padamu hari itu, tidak peduli kita akan berhasil atau tidak. Parfum ini, sekali dioleskan ke tubuh, kau juga tidak akan berakhir dengan baik. Keberanianmu yang tak kenal takut saat itu. Bahkan aku pun merasa kagum. Tapi melihatmu menderita seperti ini, aku tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Aku menggelengkan kepala, mencoba tersenyum. Bagaimana mungkin ini menyakitkan? Bisa menuntut keadilan untuk keluargaku. Kebahagiaan di hatiku jauh melampaui siksaan fisik ini. Tapi begitu aku membuka mulut,
Aku memuntahkan banyak sekali darah. Tak ada suara sedikit pun yang bisa keluar. Udara pun terasa semakin menipis. Saat kegelapan terakhir tiba, kesadaranku mulai memudar lagi. Samar-samar, orang yang memegang tanganku seolah berubah menjadi wajah kakak perempuanku. Senyumnya masih begitu lembut. Su'er, maaf, kakak membuatmu menunggu lama. Tidurlah, saat kau bangun nanti. Kakak akan menemanimu melihat semua bunga di dunia, ya. Saat aku bangun nanti, kita akan pergi ke tempat di mana bunga-bunga gunung bermekaran.